Baik, mohon izin kami pandu. 1, 2, 3. Kota Malang, Kota Malang, Kota Malang. Bertani tidak perlu membutuhkan lahan yang luas, namun memanfaatkan lahan yang sempit atau lahan di pekarangan rumah bisa digunakan untuk bertani. Untuk itu, dengan keterbatasan lahan di perkotaan, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang mendorong masyarakat dalam memanfaatkan halaman rumah atau pekarangannya untuk bertani. Agar masyarakat mau bertani dengan menanam sayuran, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang memberikan pelatihan bertani dengan sistem hidroponik bagi 160 warga di 8 kelurahan di Kota Malang. Pelatihan ini berlangsung pada Rabu 24 Juli 2024 di salah satu hotel di Kota Malang. Penjabat Wali Kota Malang yang hadir untuk membuka acara pelatihan hidroponik disambut antusias oleh ratusan warga. PJ Wali Kota Malang tiba di lokasi acara, kemudian melihat langsung sistem pertanian hidroponik yang nantinya dimanfaatkan oleh warga dalam bertani dengan menanam sayuran.
Setelah melihat langsung sistem bertani menggunakan hidroponik, acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang Slamet Husnan. Dalam sambutannya mengatakan bahwa pelatihan hidroponik bagi warga ini diikuti oleh 160 peserta dari 8 kelurahan di Kota Malang. Masing-masing kelurahan mengirimkan sebanyak 20 orang. Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari Musrenbang beberapa waktu yang lalu dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat dalam budidaya sayuran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di Kota Malang. Berasal dari kegiatan Musrenbang narasumber pertama dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Widyagama, yang kedua ketua kelompok tani pengadani Kelurahan Gunungrejo. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan laporan dan izin sebelum mengakhiri saya membacakan pantun dan ibu-ibu, bapak-bapak mohon diikuti dengan kata-kata boys nih. Adik kakak datang bawa makanan. Pergi ke taman sambil piknik. Mari tingkatkan ketahanan pangan melalui tanam sayur dengan sistem hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti penyerahan simbolis perlengkapan instalasi hidroponik. Untuk itu kepada perwakilan penyerahan diserahkan mengambil tempat. Sementara setelah sambutan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan fasilitas hidroponik bagi masyarakat secara simbolis diserahkan kepada perwakilan peserta pelatihan. Kota Malang, Boys Semangat. Kota Malang, Boys Semangat. Kota Malang, Boys Semangat. Terima kasih, pendengar selesai dan dilanjutkan dengan sambutan penjabat Wali Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tadi saya lihat hasilnya, kemudian juga bantuan yang sudah diberikan. Ini terkait dari hidroponik yang sudah ada ini. Usai memberikan bantuan, PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM yang memberikan pengarahan pada kegiatan pelatihan ini mengapresiasi pelatihan hidroponik yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang. PJ Wali Kota Malang mengatakan, dengan hidroponik ini produksi sayuran meningkatkan pangan dan mengendalikan inflasi di Kota Malang. PJ Wali Kota Malang juga berharap melalui pelatihan tersebut, nantinya warga mau memanfaatkan teknologi pertanian hidroponik sehingga pendapatan mereka dapat meningkat. Sayurnya apa saja kan? Katanya ini yang bawah itu selada, yang atas itu apa? Pakcoy. Bahasa Jawa itu sawi. Daging apa ya?
sawi daging. Ini kan banyak bukan karena tadi dilaporkan restoran-restoran pun sudah banyak berminat terkait dengan hasil dari hidroponik ini, terutama dengan sayuran apa tadi ya, sawi daging dengan selada. Ini kan saat ini sangat banyak diminati oleh restoran. Kemudian yang kedua juga siasati dari lahan yang saat ini di perkotaan itu sudah tidak memungkinkan apabila kita menanam sayur dengan tidak menggunakan model hidroponik. Tapi dengan hidroponik ini sudah bisa memberikan positif, terutama kepada ibu-ibu yang bisa mengembangkan terkait dengan produksi sayuran ini dengan lahan yang terbatas. Karena apa? Karena dengan sayuran ini juga akan bisa mengembangkan terkait dengan gizi-gizi. Tapi yang kedua juga ada beberapa hal yang terkait dengan tanggung jawab saya sebagai pejabat Wali Kota Malang, yaitu terkait dengan bagaimana kita bisa mengendalikan inflasi yang dari Malang. Dan tentu dengan produksi yang dilakukan oleh hidroponik ini akan bisa memberikan satu hasil dan kontribusi untuk bisa mengendalikan terkait dengan inflasi yang ada di Kota Malang. Nah, ibu sekalian, karena saya datangnya terlambat, bukan narasumber sudah menyampaikan tinggal prakteknya. Kira-kira kalau nanti dipraktekkan dengan model begini, sudah bisa apa? Sudah ya? Tinggal prakteknya aja. Tapi kalau teori tadi kan sudah. Ya. Tadi disampaikan oleh Profesor Dr. Yusuf Sui juga, ya. Sudah menyampaikan juga Pak Edi Setio. Pak Edi Setio ini sudah berapa lama ini melakukan? 2010 ya. Tentu mulai tahun 2010 ini sudah banyak penyelesaian ya terkait dengan kondisi dan sampai dengan saat ini. Tentu dan juga akan banyak memberikan hasil bagi ibu sekalian, karena nanti apabila kita berikan bantuan yang jelas sebagai stimulan untuk bisa mengembangkan, dan nanti mudah-mudahan juga akan berbesar lagi dan tentunya juga akan bisa mendapatkan pendapatan yang diterima oleh ibu bapak sekalian. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri, salah satu adalah dengan mendorong pemberdayaan masyarakat untuk melakukan diversifikasi pangan. Hidroponik merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produksi pangan dengan membakar lahan yang terbatas. Oleh karena itu, penyelenggaraan hidroponik itu merupakan langkah yang strategis selain dapat memberikan ilmu dan pengetahuan terkait dengan aktivitas bertani dengan menggunakan media air, juga untuk memotivasi masyarakat agar mampu mengembangkan sistem bertani hidroponik ini dan menjadikannya sebagai usaha yang menghasilkan. Oleh karena itu, pada para peserta pelatihan saya ingin menitipkan beberapa pesan. Yang pertama, ikutilah pelatihan dengan sungguh-sungguh dan pelajari semua materi yang disampaikan oleh para narasumber. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti pelatihan ini jangan ragu untuk mempraktikkan ilmu yang didapat di rumah masing-masing. Yang ketiga, beranikan diri untuk berinovasi dan mengembangkan teknik hidroponik yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan Anda. Yang keempat, jalinlah komunikasi dan kerjasama dengan pihak terkait maupun dengan sesama peserta pelatihan dan komunitas hidroponik lainnya guna mengembangkan usaha hidroponik. Saya yakin dengan tekad dan kerja keras para peserta pelatihan hidroponik akan mampu menjadi pelopor dalam pengembangan budidaya tanaman hidroponik di Kota Malang. Marilah kita bersama-sama membangun ketahanan pangan nasional dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang kita miliki. Bapak sekalian, sebelum saya tutup, saya akan membacakan pantun. Saya mau kalah dengan Pak Selamat ini pantunnya. Nanti tolong jawab dengan Boyes. Bikin baju lebaran modelnya unik, dijahit rapi dan halus memakai tangan. Ayo belajar bertani dengan sistem hidroponik. Semangat budidaya tanaman untuk ketahanan pangan. Terima
kasih. Selamat melakukan praktek nanti, ya. Tolong cermati dengan baik, mumpung ketemu dengan ahlinya dan yang sudah melaksanakan hidroponik mulai tahun 2010. Tanyakan beberapa hal agar pada saat melaksanakan ataupun bantuan ini dimulai di tempatnya masing-masing, tidak ada halangan. Karena nanti dengan bertanya seluas-luasnya dia akan memberikan kemudahan ibu sekalian, ibu bapak sekalian untuk bisa memanfaatkan bantuan yang sudah kita terima. Semoga bantuan ini bermanfaat dan tentunya juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan kesejahteraan ibu bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, walau mafi illa al-mamikori wabillahi wal-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Satyo Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu. Kota Malang, Kota Malang, Kota Malang. Yang voice apa? Ibu bapak sekalian ya. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Kota Malang, Boris 19. Kota Malang, Boris 19. Dispantan, Melajit. Sekali lagi, Dispantan, Melajit. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan kita semua. Peserta pelatihan hidroponik dari 8 kelurahan, masing-masing kelurahan ada 20. Di Sukun ada 3 kelurahan, Kerajaan, Mulyorejo, sama Tanjung Rejo. Kemudian sampai ke instalasinya nanti juga akan dapat ini Bapak Ibu, dapat apa namanya, sarana prasarananya pendukungnya. Ada benih, ada mana pokoknya? Ada pokoknya, ada pompa air atau water pump, ada pH meter, ada TDS. Enggak Pak Suri, 45 menit. Sementara usai pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait pemanfaatan hasil hidroponik sayuran untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Sui, dosen Universitas Widyagama Kota Malang. Karena sayur yang panen dia masih hidup. Di masyarakat proses kehidupannya dia menjadi tua dan kuning. Biarkan lama lagi. Jadi kalau misalnya ini ambil yang segar dan sudah dengan kuning. Kemudian selain itu kadang musik pertama. Minimal sifat dari masyarakat itu. Jadi supaya karena sudah sugestinya masuk, jadi satu warna hijaunya berkurang, vitamin, mineral, serat tidak banyak berubah. Seandainya mengkonsumsi sayur kuning pun tidak masalah, ya. Karena tidak, apalagi tidak beracun, ya. Jadi gizinya juga masih bagus, hanya masalah warna. Dan kalau sudah agak kuning itu biasanya seratnya lebih banyak, lebih agak lihat kalau dikonsumsi, kan. Misalnya buncit, sibirnya muda-muda gitu ya, yang luar disisihkan, itu masih bagus, sama saja seperti itu. Oke. Bagaimana cara mengatasi supaya tidak mudah rusak? Saya kira sudah pengalaman Bapak Ibu sekalian ya.
Jadi 3 kesulitan itu bisa dilihat dengan 3 cara supaya tidak cepat kuning, ya. Simpan di suhu rendah, ya. Kulkas biasanya. Supaya tidak cepat layu, dibungkus. Karena layu itu airnya menguap, jadi sayur yang layu itu juga tidak rusak, ya. Secara gizi masih aman, ya. Karena hanya kekurangan air. Kalau dia dikatakan dengan air lagi, dia akan segar kembali biasanya. Jadi supaya tidak mudah kuning, tidak mudah menjadi tua, dia masukkan suhu rendah dalam kulkas, dibungkus supaya tidak layu. Terakhir kalau sudah busuk, memang tidak bisa konsumsi, ya. Kalau sudah busuk itu sudah ada mikrobannya, dibuang saja, ya. Nah, supaya tidak mudah busuk, biasanya dibuang kotorannya. Sehingga kalau Bapak Ibu mau menyimpan sayur di kulkas, 3 hal ini dilakukan. Sebelum masuk kulkas, dicuci dulu. Kalau bisa akarnya dibuang, kotoran dibuang, lalu dibungkus dengan plastik, masukkan di kulkas. Aman. Contoh ya. Kalau bisa nyimpan di kulkas ini semua terbungkus masing-masing, ya. Karena nanti bisa pindah, baunya bisa pindah. Kalau ada bakterinya bisa pindah bagian lain. Ikan dibungkus, daging dibungkus, sayur dibungkus, punya nasi habis dibungkus, sayur lagi dibungkus, semua dibungkus. Kalau tidak, bau ikan masuk ke baunya yang lain, ya. Kalau kebetulan ikannya ada kumannya, pindah ke bagian lain. Jadi caranya harus begini, dibungkus semua rapat semua, bisa plastik, bisa tupperware, silakan segala macam bisa digunakan, ya. Jadi kalau tidak bungkus pasti nanti di kulkas ini penguapan airnya lebih cepat. Itu kalau di ruang dingin ini mesti kulitnya kering. Karena menguap airnya, menguap. Sekarang malah agak dingin, pasti kulitnya kering karena menguap. Jadi kalau punya terbuat yang sudah melempem, taruh di kulkas, jangan kenyang lagi karena menguap. Jadi kalau sayur dari kulkas tidak dibungkus pasti lain, pasti. Ya, oke. Jadi sayur dan buah ini sumber vitamin. Vitaminnya apa saja? Vitamin itu ada vitamin A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. F tidak ada ya, langsung K. A, B, C, D, E, K. Ya. Vitamin B, vitamin C itu banyak hilang ketika dicuci. Jadi kalau misalnya masak sayur, buncis, kupas, potong kecil, cuci sampai sekali, 2, 3 kali, banyak hilang semua vitamin. Larut ke dalam air cucian. Ya. Kalau vitamin A, B, E dan K tidak mudah larut air, ya agar A lebih aman. Sehingga yang benar cara mencuci sayur itu dikupas dulu, dicuci, baru dipotong-potong, langsung masak. Jangan dipotong kecil-kecil, dicuci lagi, jangan banyak hilang. Vitamin, mineral semuanya mudah hilang larut air, mineral. Kalau vitaminnya B sama C, ya. Oke. Contoh, buah sayur ini yang paling banyak vitamin A dan vitamin C. Vitamin B juga ada, tapi yang paling banyak di buah yang biji-bijian, banyak mengandung vitamin B, ya. Vitamin C kadang-kadang orang melihatnya yang rasanya masam, kecut, banyak vitamin C-nya. Tidak mesti, ya. Jadi jangan menilai vitamin C dari rasanya kecut. Asam Jawa itu kecutnya bukan main. Dan vitamin C-nya rendah sekali, ya. Nah, asam Jawa itu paling rendah, hanya 6 mg, tapi rasanya luar biasa itu. Ada yang tidak terlalu kecut tapi vitamin C-nya tinggi. Jadi bawahnya ada jambu biji, jambu mente. Jambu mente yang dagingnya, bukan yang mentenya ya. Dagingnya itu vitamin C tinggi. Ya, ini tidak hanya pelatihan, kita beri bantuan ya kepada berapa kelurahan tadi itu? 20 orang per kelurahan. 20 orang per kelurahan, ada 18 ya, 8 kelurahan. Ini kita beri bantuan dengan sarana prasarananya dan juga kita latih agar tiap kelurahan dapat 2, agar mereka nanti bisa memanfaatkan dan juga bisa menggunakan bantuan dari kita untuk bisa menambah
pendapatan bagi mereka, dan harapannya tidak itu saja dengan bantuan yang berupa stimulan aja, mereka dengan nanti dengan apabila ini berhasil bisa dikembangkan. Dan yang kedua ini juga ini kita dukung, kita apresiasi karena hidroponik itu kan memanfaatkan lahan sempit ya, dari lahan sempit itu mereka bisa memberdayakan lahan yang sempit ini dengan bantuan dari kita. Pak, ke depan dukungan dari pemerintah Kota Malang sendiri terhadap masyarakat yang mendapat bantuan ini seperti apa nanti, Pak? Kita memang selalu mensupport, memberikan bantuan kepada mereka dengan berupa stimulan, jadi dengan keterampilan juga. Jadi berharap dengan dukungan, bantuan dan kemampuan mereka bisa membuat satu kegiatan yang berdampak positif untuk pendapatan mereka. Pendampingan seperti apa Pak yang dilakukan? Pendampingan Pak. Oh pendampingan. Pendampingannya ya tetap kita akan mendampingi kan. Monitoring, kita lihat bantuan ini kan kita pertanggungjawabkan agar bantuan yang kita berikan ini betul-betul dimanfaatkan. Dan kami tadi saya juga dalam sambutan saya meminta kepada semua peserta untuk benar memperhatikan agar pada saat memanfaatkan bantuan tersebut bisa sesuai dengan harapan kita. Dan masing-masing kelurahan akan mendapatkan 2 set instalasi hidroponik, mulai dari hidroponiknya sendiri, bibit, kemudian pupuk, dan kelengkapannya yaitu aerator atau mesin pompa air. Juga ada test kitnya juga tadi Pak. Untuk test kitnya dalam rangka mengetahui kadar hara yang ada di air kandungan yang akan dialirkan ke hidroponik tersebut. Pesertanya masing-masing kelurahan 20 orang, terdiri dari 8 kelurahan, total 160 orang. Dan kegiatan ini bersumber dari usulan musrenbang masing-masing kelurahan. Pak, sebenarnya tujuan diadakannya pelatihan ini untuk apa ini Pak? Nah, tujuan awal tadi itu sudah saya sampaikan, memanfaatkan pekarangan yang ada di sekitaran dengan cara menanam sayur mayur melalui sistem hidroponik. Yang kedua, dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga, kelompok urban, RT, dan RW. Dan ini merupakan gambaran pelaksanaan perencanaan pembangunan yang cukup bagus, di mana kebijakan yang sifatnya bottom up, yaitu berasal dari musrenbang, pokir, dan usulan-usulan warga, diimbangi dengan kebijakan dari atas atau top down dari pemerintah, sehingga ketemu kegiatan pelatihan hidroponik yang saat ini kita laksanakan. Pak, setelah dilakukan pelatihan, apakah ada pendampingan khusus dari Dispangtan bagi peserta yang mengikuti pelatihan ini untuk pengembangan hidroponik di rumahnya sendiri, Pak? Betul, dalam rangka untuk berkelanjutan agar kegiatan hidroponik yang sudah kita laksanakan pelatihan perlu ada pendampingan, monitoring, dan insya Allah fasilitasi di mana jika ada hasil urban farming atau hidroponik yang bisa ditransaksikan, kita hubungkan salah satunya dengan PHRI, dengan toko modern, dan lainnya. Apakah ini bentuk supporting dari Dispangtan sendiri untuk mengendalikan inflasi? Betul, salah satunya dari 2 tujuan tadi dalam rangka ketahanan pangan, pemanfaatan pekarangan adalah dalam rangka pemenuhan bahan pangan, sehingga inflasi yang di Kota Malang bisa cukup terkendali. Dan alhamdulillah 2 bulan inflasi Kota Malang di bawah 0%. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.